Itu tuh cepet banget, yang bener-bener cepet. Adorable nyamber yang besar banget. Cuma 6 menit jantungnya adorable gitu kan. Maksudnya kebaikan kalian tuh banyak banget. Semuanya tuh baik-baik banget yang bikin aku tuh. Hai Edir, hari ini aku Shirley bakalan ngobrol-ngobrol santai bareng owner dari Adorable Projects. Boleh dikenalin dulu mungkin Teteh? Halo, aku Ira, owner dari Adorable Projects. Nah, kita bakalan ngobrol-ngobrol santai di sini dan untuk video pertama kali ini mungkin seperti yang kita tahu ya, beberapa waktu lalu kita tuh habis terkena musibah, tepatnya tanggal 3 September, di mana di pusat pergudangan kita itu terjadi kebakaran. Ya, jadi sangat apa ya, buat kita tuh kayak sedih banget karena semua di pusat pergudangan itu tuh habis dilalap api ya Teh ya, seperti kita ketahui. Nah, ini nih sudah berjalan beberapa minggu, mungkin kita bakal ngobrol gimana Teteh perasaannya setelah kemarin ada kejadian musibah. Untuk sekarang perasaannya seperti apa? Perasaannya ya pertama shock banget, siapa yang gak shock ya. Qadarullah, ini semua ya udah dari sananya, udah takdir, udah jalannya kayak gini. Cuman ya buat aku ini pertama kali, maksudnya apa ya, gak kepikiran akan terjadi hal seperti ini gitu kan. Yang setiap saat apa yang jadi concern utama kita di gudang tuh kan kayak dari dulu aku sama Fajar tuh yang kita takutin tuh kebakaran. Karena banyak banget apa yang pergudangan gitu, kalau kita ceroboh sedikit tuh kan rata-rata kebakaran gitu kan, force majeure gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah, ini yang setiap hari kita maintenance kelistrikannya, apa-apanya, ternyata ada kecolongannya juga, walaupun bukan dari kelistrikan. Sebelum aku jelasin lebih lanjut, pertama-tama aku mau minta maaf banget buat teman-teman di sini, customer-customer Adorable. Efek dari kejadian kemarin, banyak teman-teman yang orderannya harus kita pending, bahkan harus kita cancel. Terutama sampai saat ini yang kayak retur, size gitu mungkin penanganan dari kitanya agak tersendat, tapi itu tetap kita prioritaskan karena jujur stok kita tuh benar-benar habis, tak bersisa satupun. Makanya jadi ini tuh kita tuh kayak dari nol lagi ya Cey ya. Nah, jadi buat teman-teman yang kepending maaf banget, sama yang retur maaf banget, tapi tetap itu prioritas kita. Itu sih yang pertama pengen aku sampaikan. Jadi mohon kesabarannya karena di sini juga kita lagi mengusahakan semuanya. Makanya buat teman-teman mungkin yang belum tahu, jadi kejadian kemarin tuh terjadi hanya dalam waktu 15 menit. Semuanya terjadi begitu cepat, tanpa sisa satupun. Tapi alhamdulillahnya kebakarannya itu kan besar banget. Mungkin buat teman-teman yang tinggal di daerah Cimahi pasti tahulah yang kebakaran kemarin terjadi di daerah pergudangan Kolonel Masturi. Nah itu tuh kan nggak cuman kita aja. Jadi ada berapa ya? Ada 3. Empat sama arsip Pemkot Cimahi gitu kan. Ada 4, bahkan ada kayak temen kargo tuh si Cepat. Cuman si Cepat keburu teratasi gitu kan, kayak gitu. Jadi tentunya kemarin tuh kebakaran kemarin tuh menyisakan kesedihan yang sangat besar ya Teh ya. Apalagi itu tuh kayak, kalau aku ngerasa tuh kayak kehilangan orang yang disayang lah. Seperti itu rasanya, kurang lebih seperti itu. Dan itu pun nggak dirasain sama Teteh aja tentunya, semua tim dari Adorable Projects pun merasakan hal yang sama seperti itu. Jadi Teh, kronologinya sendiri itu sebenarnya kebakaran itu seperti apa? Boleh dijelasin singkat nggak? Aku jelasin secara singkat ya. Jadi sebenarnya operasional kita saat itu tuh kan seperti biasa nih. Bahkan di tempat kita aja, di pergudangan kita yang kerja tuh lebih dari 30 orang. Lagi banyak orang banget aktivitas di situ.
Cuman kalau sebagian teman-teman ada yang lagi di kantor karena kita kebagi dua kan si Tempatnya. mobilitas si Adorable tuh. Ada yang di pergudangan, ada yang di kantor di Bumi Indah. Nah, itu tuh kejadiannya tuh sekitar jam 5:30 lebih. Itu tuh cepet banget, yang bener-bener cepet. Tiba-tiba Ibu QC ya ngelihat api dari ujung paling belakang gudang gitu kan. Yang itu tuh bener-bener qadarullah ya. Pokoknya semua anak-anak pun bercerita. Jadi emang gak bisa ditangani dengan cepat gitu kan. Udah bawa apar, udah bawa air. Pokoknya emang ternyata jadi si api itu udah besar dari gudang sebelah. Nah jadi itu tuh kan pergudangannya lumayan cukup besar-besar. Jadi sebelah kita tuh ada gudang Ciki. Distributor Ciki sebenarnya. Nah pusatnya dari situ merembet. Jadi kayaknya ini tuh udah terjadi lebih awal yang tanpa kita semua ketahui. Karena di Ciki itu kan gudangnya juga tertutup dan karyawan di sana tuh udah pulang lebih cepat gitu kan. Pokoknya jam 5 tuh udah sepi. Kejadian persis jam berapanya api itu terjadi kita juga nggak tahu. Begitu tiba-tiba besar tuh kan karena Ciki itu di tengah kan. Nah langsung begitu besar tuh langsung kayak ke Adorable nyamber yang besar banget. Terus yang sama ke kain juga. Karena Ciki, Adorable dan sebelahnya lagi gudang kain. Nah itu tuh yang besar banget, yang tiba-tiba semua orang tuh panik, bener-bener panik karena saking tiba-tiba besarnya. Kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah nggak mungkin mademin orang di situ aja, semuanya nggak bisa mademin itu api karena udah besar banget. Gak bisa nyelamatin nggak bener-bener nggak bisa nyelamatin isi gudang sama sekali. Jangankan menyelamatkan isi gudang ya Cai, ibu-ibu di sana aja nyelamatin tasnya aja nggak bisa. Berarti jadi masih ada yang kejebak. Iya, sampai handphone aja nggak bisa diselamatin. Padahal di meja kerjanya kacamata aja nggak bisa diselamatin. Saking karena api itu besar, panik. Bahkan ada salah satu teman kita si Andrew ya, dia aja sampai loncat dari lantai 2 gitu kan, sampai cedera gitu. Karena api itu besar banget dan udah gelap yang ya. Jadi orang-orang fokus nyelamatin dirinya sendiri. Alhamdulillahnya nggak ada korban jiwa. Itu yang alhamdulillah banget, sampai sekarang nggak ada korban jiwa satupun. Cuman ya ada yang terluka aja gitu. Itu juga cuman Andrew ya kalau yang terluka ya. Terluka tuh karena menyelamatkan diri dia loncat dari lantai 2 gitu. Karena dia inget mau ngambil iPad gitu kan. Nah jadi semua tuh bener-bener terjadi begitu cepat. Jadi kalau ada yang ngevideoin, jadi api dari gudang Ciki ngerembet ke Adorable tuh kayak cuman di videonya tuh dia beneran video kan, durasinya tuh cuma 6 menit. Dan itu terjadi cepat. Dan terjadi cepet banget, besar. Udah makan mungkin karena kita sepatu kan, jadi dan dus gitu kan, jadi kebakarnya juga cepet gitu. Udah dibantu sama damkar juga ya. Ada 35 damkar yang ikut bantu ngemadamin. Cuman kan karena kain juga kan gampang banget kebakar. Jadi kebakaran itu dari begitu banyak damkar tuh kan aku juga awalnya kan gak ngerti ya. Ini tuh kenapa gak Adorable dipadamin dulu pas awalnya kayak gitu kan. Tapi kan ternyata yang harus dipadamkan tuh kan yang bagian paling ujung sama ujung, sayap-sayapnya. Biar gak merembet ke gudang-gudang yang lain. Jadi dibiarkanlah Adorable untuk, ya bukan dibiarin ya, jadi kan susah. Jadi lebih baik madamin api kanan kirinya dulu, baru tengahnya terakhir kayak gitu. Ya udah takdirnya, mau nggak mau harus kita terima. Mungkin harus ikhlas ya. Harus ikhlas. Cuman ya kalau dari aku pribadi yang ya pasti ada sedihnya ya, kayak ini baru pertama kali aku bener ya, apa yang kita cintai, yang terlalu dicintai ternyata akan diambil juga sama yang punyanya. Itu tuh terjadi saat ini aku alami. Dan yang bukan aku sesal ya, yang bukan nyesel ya Ci, jadi kayak dengan kejadian seperti ini ya mau gak mau kayak restart lagi. Kita harus restart lagi. Terus yang kayak kita juga harus layoff sebagian kayak gitu kan, karena ya kita benar-benar dari nol lagi, benar-benar nggak ada produk, benar-benar dienolin. Karena yang
kemarin terjadi itu kan benar-benar si apa ya, Habis. jantungnya Adorable gitu kan. Semua produk ada di situ, semua fasilitas anak-anak aja ada di situ Inventory gitu kan, dan- inventory, belum device, semuanya live, semuanya ada di situ. Bahkan sampai yang aku juga baru tahu, jadi di kita kan ada yang suami istri nih, mereka aja simpen tabungan mereka celengannya sampai di Kolmas. Kamu tahu? Oh, baru tahu. Karena saking katanya kalau di rumah kan Takut. takut kepake. Berarti abis Kebayangan juga ya? saking kita semua ada di situ, ya habis. Robi sama Fitri. Ya Allah. Ya, katanya maksudnya jadi banyak yang terus kan kayak handphone ibu siapa kebakar kayak gitu kan. Harta benda intinya. Harta benda ya itu, apalagi kan yang pertama harus dirumahkan dulu kan kayak ibu-ibu yang selama ini bantuin kita untuk Yang QC in, QC aktivitasnya out, di warehouse. Jadi sementara ya belum kita bisa. nonaktifin dulu kayak gitu sih. Berarti untuk dampaknya sendiri selain produk habis, juga berdampak ya sama Sangat. ibu-ibu yang biasa rutinitasnya Iya, bekerja di karena, warehouse, iya. gitu kita yang bekerja di warehouse itu terkena dampak. Jelas banget ya Teh ya. Iya, karena kan pengennya juga siapa sih yang pengen nge-lay off ya kan. Benar. Tapi sekarang kita juga pengen mau dijual gitu kan. Sekarang kita semuanya dari nol lagi gitu kan. Makanya ya, tapi ya untungnya ya teman-teman di sini masih pada kompak. Oke. Terus setelah musibah ini terjadi, Teteh ngeliat nggak respon dari customer, terus kayak pelanggan Adorable itu seperti apa Teh? Oh iya. Alhamdulillah banget teman-teman aku di sini, teman-teman media sosial, customer semuanya baik-baik, ngasih doa yang baik-baik. Itu juga salah satu support system yang bikin kita bangkit lagi. Karena jujur ya, manusiawi kan kayak kita tuh sedih, kayak marah sama keadaan gitu. Namanya juga manusia Iya. gitu kan. Tapi pas aku lihat konten-konten gitu ya, banyak yang nge-tag kayak gitu tentang kebakaran kemarin. Wah sakit kan, kayak perang gitu dalam diri itu. Tapi pas bacain komen-komennya, alhamdulillah semuanya positif, ikut ngedoain. Ya itu yang bikin kita mau nggak mau, bukan mau nggak mau, kita harus bangkit lagi gitu. Itu yang bikin aku, oh iya ya, jangan nyerah. Ya Nggak mungkin boleh kalah nggak sama boleh kalah keadaan. sama keadaan. Mungkin ini ujian dari Allah gitu buat kayak apa? Mungkin kemarin aku atau beberapa teman-teman kita semua ada di zona nyaman. Mungkin saatnya kita harus berjuang lagi. Ya kayak gitu sih. Support kalian tuh berarti banget gitu. Komen-komennya tuh berarti banget buat aku gitu kan. Kayak oh alhamdulillah orang tuh masih perhatian gitu. Walaupun kita semua nggak saling mengenal gitu. Tapi doa kalian tuh nyampe banget gitu kan. Kayak gitulah. Ya berarti positif ya. Kemarin juga kita, aduh terharu banget ternyata. Terharu. Sebegitu besar respon dari kalian tuh support kita untuk ayo dong bangkit jangan larut sama kesedihan. Nah itulah yang jadi alasan kita Itu yang untuk jadi alasan. recovery kita pelan-pelan ya Teh ya. Bener. Kayak gitu. Terus apa sih kayak aku lihat kayak aku nggak tahu siapa, ada yang ngasih kita makanan. Betul. Ada dari teman-teman beberapa brand juga. Dari teman-teman beberapa brand ngasih kita Support. makanan, bunga, apa banyak gitu bentuk supportnya. Terus ada customer yang datang yang aku pun secara personality ini siapa gitu kan, nggak tahu mereka dateng ya. Terus ada yang kirim GoPay ke customer service gitu kan. Ya maksudnya Nggak kebaikan kalian tuh disangka-sangka banyak ya. banget, semuanya tuh baik-baik banget yang bikin aku tuh ya Allah terharu banget kayak gitu sih. Untungnya walaupun misalnya semua barang yang di gudang kita udah habis, tapi ternyata kita masih punya kalian gitu ya, customer setia yang terus nemenin perjalanan Adorable Projects kayak gitu ya Teh ya. Iya. Nah, setelah tahu nih respon dari teman-teman pelanggan setia customer Adorable Project, mungkin Teteh boleh sampein nggak kayak ke customer kondisi bisnis kita tuh update-nya seperti apa yang udah berjalan recovery? Update Adorable sampai saat ini dari begitu kejadian kita langsung kan ambil keputusan nih karena sekarang Adorable nggak bisa berjalan kayak kemarin lagi. Jadi banyak langkah-langkah baru yang harus kita ambil. Terutama intinya nggak ada waktu buat sedih-sedihan karena di sini kan kita nggak cuman
sedikit orang gitu kan, beban kita juga kan banyak. Nah jadi langkah-langkahnya kayak kemarin karena kita nggak ada banget yang harus dijual, barang nol lagi, ya kita koordinasi sama vendor-vendor. Alhamdulillahnya vendor-vendornya Adorable baik-baik. Jadi saat ini teman-teman kita sebagian juga kerja di tempat vendor. Mereka kasih kita tempat gitu kan. Mereka nyambut kita gitu kan. Bener-bener baik banget gitu kan. Nah jadi teman-teman dari Adorable sekarang kerjanya sebagian kerja di tempat vendor. Terus kita juga prioritasin untuk produksi lagi semuanya dari awal. Terutama yang pesanan-pesanan kayak udah masuk atau yang harus kita kirim dulu kayak returan gitu kan itu prioritas. Terus yang ordernya udah masuk juga itu prioritas. Jadi ya kita bahasa Sundanya apa kita geber produksinya sekarang tuh. Terus ngaruyuh lagi semuanya dari nol lagi. Modalnya bismillah. Insya Allah ada. Insya Allah ada lah. Untungnya kayak vendor-vendor kita juga baik, mau support kayak gitu kan. Ya. Kayak gitu langkahnya tuh. Terus ya berarti belum ada gudang ya? Enggak, Jadi sementara belum. berarti gudang. Jadi gudangnya di vendor, Di vendor. produksi di vendor, gudang di vendor, kita kerja di vendor. Terus ya kita bagi-bagi tugas. Jadi sekarang tuh nggak bisa kayak kemarin lagi. Dulu tim apa, kerjanya apa, kerjanya di mana. Sekarang ya kita Bareng-bareng. satu orang harus bisa nge-backup beberapa pekerjaan karena keadaannya udah nggak kayak kemarin lagi kan. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Berarti kita intinya kita Lagi, sudah berecovery, berjalan. Ya kita recovery ya. Buat teman-teman juga dari kemarin yang ada gimana Adorable udah buka belum? Berarti sudah ya Teh? Sudah. Cuman mungkin kita baru buka di kayak Shopee Beberapa officialnya, platform aja ya? Shopee sama TikTok ya. Iya. Shopee. Untuk yang lain-lainnya kita lagi berproses karena ini tuh kejadian kemarin tuh wah efeknya banyak banget gitu kan. Sampai wow. Mungkin karena kalau belum di beberapa platform karena kita juga keterbatasan stok karena dibantu oleh para pengrajin tradisional karena kan butuh waktu ya Teh manual kayak gitu, tidak pakai mesin. Ya, karena nggak pakai mesin kan jadi susah. Nah, ya kayak gitu sih sama ya kita lagi coba ngatur beberapa strategi baru. Yang penting Adorable-nya bisa growing lagi gitu kan, bisa bangkit lagi gitu. Kayak gitu sih. Ya, berarti banyak apa ya yang bisa diambil lah dari beberapa kejadian. Mungkin memang ada kesedihan, tapi kita juga harus banyak bersyukurnya karena mungkin kita jadi lebih kompak lagi. Ternyata juga bisa melihat banyak banget orang yang support kita. Kita makasih banget dan di situ memang support dari kalian itu sangat dibutuhin banget sama berarti kita. Banget. Teteh kalau misalnya ada kesempatan buat ngucapin terima kasih, kira-kira Teteh mau berterima kasih ke siapa? Ke siapa aja? Berterima kasih, yang pertama berterima kasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena walaupun dikasih ujian seperti ini, aku yakin pasti ada hikmah yang baik untuk kita semua. Namanya juga hidup ya, nggak mungkin kalau nggak diuji. Alhamdulillahnya nggak ada korban, itu yang aku sangat syukuri, nggak ada korban sama sekali. Terus ya alhamdulillahnya lagi masih dikasih semangat untuk aku pribadi dan teman-teman. Sedih iya, bangkit harus kayak gitu kan. Wajar sedih. Wajar, kayak gitu. Berterima kasih sama sahabat-sahabat aku. Terus teman-teman customer banyak banget yang support, yang aku mungkin nggak bisa sebutin namanya satu-satu gitu, tapi banyak banget yang support sampai ada yang kasih kita makan setiap hari gitu. Ya kayak gitulah pokoknya terlalu banyak orang baik di sekitar aku, termasuk customer aku yang ya kasihnya tak terhingga. Kasihnya tak terhingga. Makanya sebenarnya kalau mau ngomong aja sebenarnya masih kayak pikiran tuh kan belum fokus gitu kan, berusaha fokus tapi ya wajar kali ya maksudnya ya gitulah. Terutama mungkin yang pertama juga support para pengrajin ya. Para pengrajin sih itu kerasa banget gitu kan, dari begitu kejadian semuanya langsung pada datang gitu kan, sahabat-sahabat langsung pada datang. Dan apa
memberikan masukan dan opsi untuk kita untuk bisa tetap jalan. Kayak gitu. Ya, mungkin terakhir Teh, langkah ke depan kita tahu sendiri mungkin ini akan merubah Adorable. Ya. 180 derajat. Langkah ke depannya Teteh, terus harapannya kita ambil sisi positifnya dari musibah ini kira-kira apa? Sisi positif apa ya? Harapan untuk ke depan. Harapan kedepannya ya Adorable harus jauh lebih baik, ya kan? Mungkin kemarin kita ada di posisi kemarin tuh, aku yakin pasti ada yang salah gitu kan. Nah, kita semua harus introspeksi, bekerja jauh lebih baik, semaksimal mungkin, karena ke depan persaingan juga nggak mudah gitu kan. Nah, lebih improve dari aku, manajemen, kita harus improve lebih baik. Harus menjadi ya yang bukan yang terdepan ya, apa ya. Pokoknya berkarya terus, nggak boleh pamrih. Terus apa lagi ya? Mungkin ada gebrakan apa nih Teh plannya gitu ke depan? Kalau yang baru nggak? Dari gebrakan pasti ada. Kemarin kita lagi lagi ngobrolin lah gitu kan, lagi mengolah gitu. Tapi aku belum mau spill dulu di sini. Tapi intinya dengan kejadian kemarin, customer harus dapat sesuatu yang lebih baik. Kayak gitu aja sih. Cuman aku mau ngomong apa-apanya aku belum berani spill ya. Karena deadline-nya juga belum pasti, tapi secepat mungkin kayak gitu. Intinya dari kejadian kemarin, kita semua harus bekerja lebih baik, harus improve skill kita masing-masing. Disinilah ujiannya gitu kan. Apalagi di zaman seperti ini, situasi seperti ini gitu kan. Jadi kita nggak bisa tuh kerja yang santai-santai aja. Nggak perlu kerja keras, tapi perlu kerja pintar. Ya. Itu sih yang diperluin. Bener banget. Jadi seperti itu ya Teh ya. Mudah-mudahan kita sambil juga nunggu teman-teman bakalan ada gebrakan baru dari Adorable. Tentunya yang lebih wow gitu ya. Yang lebih baik untuk teman-teman di sini gitu. Dan memberi manfaat banyak juga untuk tim dan customer sendiri ya. Itu sih harapannya ya. Oke. Teteh makasih banget. Ya, makasih ini Kei. untuk bincang-bincang ngobrol santainya, singkat banget. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di topik yang lain. Jadi untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di Adorable Headquarter. Terima kasih semuanya. Ya. Bye-bye.